Melihat serial terbaru Netflix yang berjudul Sean Eternos Campeones de America, langsung terpintas nama Lionel Messi. Film dokumenter tentang perjalanan Argentina merengkuh Copa America 2020 itu menggambarkan betapa La Pulga di sisa usia emasnya terlihat sangat berbeda, baik dari segi kepemimpinan, kenyamanan maupun performa. Kini Messi pun dalam keadaan yang sangat berbeda jelang Piala Dunia dibanding beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Lantas, apakah dari semua Piala Dunia yang sudah dilakoni Messi, tahun 2022 ini adalah kondisi yang paling ideal untuknya meraih gelar juara? Flashback ke zaman ketika Messi debut di Piala Dunia pertamanya di tahun 2006. Masih berusia 19 tahun, Messi dipanggil timnas oleh pelatih Jose Pekerman. Pemanggilannya pun atas dasar performa Messi di klub. Bersama Barca, Messi menyelesaikan musim 2005-2006 dengan raihan 8 gol dan 5 assist dari 25 pertandingan. Messi ketika itu juga menjadi bagian skuad kejayaan Blaugrana meraih mahkota La Liga sekaligus Liga Champions. Namun jelang Piala Dunia, Messi sempat diganggu cedera hamstring. Ia bahkan sempat melewatkan 12 pertandingan terakhirnya di level klub sebelum berangkat ke Jerman. Di Jerman, Pekerman juga tampaknya hati-hati untuk menurunkan Messi dengan kondisinya tersebut. Debut Messi pun akhirnya terjadi ketika melawan Serbia sebagai pemain pengganti. 1 gol dan 1 assist ia ciptakan. Namun akhirnya ia tidak diturunkan ketika Argentina tersingkir oleh Jerman di perempat final. Sebagian publik Argentina yang kecewa akan ketidaklolosan Argentina itu juga memprotes kenapa Pekerman tidak terlalu percaya memberikan menit bermain lebih bagi Lionel Messi. Kemudian berlanjut ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Ini adalah Piala Dunia kedua Messi. Kondisi jelang Piala Dunia pun terasa spesial bagi La Pulga. Menyelesaikan musim 2009-2010 di Barca dengan capaian gelar La Liga plus 47 gol dan 12 assist. Raihan ciamik Messi ketika itu pun diganjar dengan gelar Ballon d'Or pertamanya di usia 22 tahun. Di timnas ia pun akan mengarungi Piala Dunia bersama dengan sang legenda hidupnya Diego Armando Maradona. Lengkaplah sudah harapan tinggi publik akan bersinarnya Messi untuk membawa Argentina meraih juara. Namun kenyataannya tak seperti yang diharapkan. Maradona meskipun bekas superstar, namun ketika menjadi pelatih sepertinya patut dipertanyakan. Dengan materi pemain yang sangat melimpah ditambah kilau Messi, ia terbukti tak pandai meraciknya. Hal itu sudah terlihat sejak kualifikasi. Argentina bahkan lolos ke Afrika Selatan ketika itu harus melewati partai terakhir melawan Uruguay. Nomor punggung 10 yang diberikan pertama kalinya kepada Messi mungkin menjadi beban berat tersendiri. Alhasil bersama Maradona, La Pulga malah tidak bisa menciptakan 1 gol pun. Langkah Argentina juga kembali terhenti di perempat final oleh Jerman. Lanjut ke Piala Dunia 2014 Brazil. Sebelumnya ada sedikit cerita yang mengganggu di perhelatan Copa America 2011. Ketika itu Messi dan kawan-kawan gagal melaju setelah dihentikan Uruguay di perempat final. Ketika itu pula, Messi sempat dikabarkan bertengkar dengan seniornya Nicolas Burdisso di ruang ganti. Pemandangan tak mengenakan itu akhirnya teratasi ketika Alejandro Sabella ditunjuk menangani Messi dan kawan-kawan jelang Piala Dunia 2014. Sabella ini merupakan ahlinya dalam mengontrol ruang ganti. Jelang Piala Dunia, kondisi Messi ketika itu tak mampu membawa gelar apapun di level klub. Bersama Barcelona di musim 2013-2014, Messi hanya mencatatkan 41 gol dan 14 assist dari 41 pertandingan. Ia ketika itu masih berada dalam transisi Barcelona di bawah kendali pelatih Tata Martino.
Kehadiran Neymar ketika itu juga membuat kilau Messi sedikit terpecah. Messi pun sempat 2 kali diganggu masalah cedera otot. Alhasil ia pun berangkat ke Brazil tidak dalam kondisi puncaknya. Namun dari semua kondisi buruk Messi jelang Piala Dunia tersebut, kenyataannya berbeda. Tiba-tiba, performa Messi dan kawan-kawan secara teamwork mampu stabil di bawah Sabella di babak grup. Mereka bahkan mampu konsisten hingga melaju ke final. Nyaris adalah kata yang tepat bagi Messi ketika itu. Messi harus mengubur mimpinya mengangkat trofi Piala Dunia di saat-saat terakhir. Tapi bagaimanapun, Messi tetap yang terbaik di edisi itu. 4 gol telah ia ciptakan. Sebuah pencapaian tersendiri bagi karir La Pulga di level timnas. Beranjak ke edisi Piala Dunia 2018 Rusia, Messi masih menyelesaikan musimnya di Barcelona di bawah Valverde. Messi yang sudah semakin menua jelang Piala Dunia masih bisa membukukan 45 gol dan 20 assist dari 54 pertandingan. Gelar La Liga dan Copa del Rey pun mampu ia persembahkan. Artinya, ia menuju Rusia dalam keadaan yang masih stabil. Namun ada cerita sebelumnya yang menjadi sorotan, yakni ketika Messi dianggap plin-plan dalam keputusan pensiunnya. Diketahui ia sempat menyatakan pensiun setelah Copa America Centenario 2016. Namun akhirnya ia memutuskan kembali di tahun 2018. Piala Dunia 2018 adalah Piala Dunia keempatnya bersama La Albiceleste di usianya yang sudah menginjak kepala 3. Bersama pelatih baru Jorge Sampaoli, Argentina menatap harapan baru setelah nyaris di 2014. Namun kembali lagi kenyataan tak sesuai harapan. Messi sebagai kapten tim sering dibuat gagal paham apa yang diarahkan oleh Sampaoli. Bahkan kekacauan sempat terjadi ketika kalah 3-0 melawan Kroasia di babak grup. Ide-ide Sampaoli tidak tersampaikan dengan baik. Sebagian besar pemain merasa tidak nyaman dengan pendekatan permainan Sampaoli. Namun friksi tersebut akhirnya diselesaikan secara cepat. Alhasil Argentina mampu bangkit dan lolos dari fase grup. Namun bertemu Prancis di 16 besar, langkah mereka akhirnya terhenti. Messi kembali gagal meraih mahkota impiannya untuk keempat kalinya. Kini Piala Dunia 2022 akan jadi Piala Dunia terakhir bagi Messi sekaligus Piala Dunia kelimanya. Musim ini Messi berada di PSG. Ia bersama PSG menemukan sentuhannya kembali di usianya yang sudah menginjak 35 tahun. Ia kini sementara sudah menyumbang 12 gol dan 14 assist dari 19 pertandingan bersama PSG. Di timnas sejak era pelatih Scaloni, Messi merasa lebih nyaman. Generasi pemain tua Argentina pun sudah hampir terkikis. Mungkin hanya tersisa dirinya dan Di Maria. Scaloni juga membebaskan Messi menemukan kenyamanannya sendiri di timnas. Generasi ini adalah generasi yang bukan pesaing bagi dirinya. Generasi yang merupakan bagian dari fans dirinya. Artinya Messi kini benar-benar didukung penuh para juniornya. La Pulga merasa sangat dihargai sebagai senior. Tim ini sangat memahami apa yang ia butuhkan. Mereka semua juga mengambil peran apapun yang diperlukan untuk membuat Messi bersinar. Kenyamanan inilah yang tak ditemukan Messi di edisi Piala Dunia sebelum-sebelumnya.